bakal menjadi kekuasaan baru bagi tim RRQ. Tapi daerah-daerah lain kayaknya ada yang bentrok karena bootcamp kali ini bakal ada bentrokan antara FaZe Clan bertemu dengan tim Kagendra. Sudah mulai ada Kanari yang bisa mendapatkan 2 pemain dari Kagendra. Acul diamankan, namun dari sisi lain ada satu yang tumbang juga dari tim FaZe Clan. Ada close combat yang bakal terjadi, Kanari bisa mendapatkan ketiga. Sudah mulai beradu kali ini, tapi ternyata berhasil diamankan oleh pemain dari Kagendra. Tinggal satu pemain terakhir, tapi 3 touch berhasil memenangkan fight tersebut dan Kagendra dipulangkan mereka menuju ke arah lobby. Itu peluru terakhir banget bener. yang dimiliki sama dirinya. Dan itu menyelamatkan nyawanya dan bahkan bisa mendapatkan 4 eliminasi poin untuk saat ini. Namun pastinya ada fight yang lainnya juga yang terjadi secara simultan. 6-9 masih dengan 4 punggawa mereka. Sudah bisa mengantongi salah satu pemain dari tim Homeboyz. Tapi nyatanya ada 2 pemain yang tiba-tiba saja dengan sekedip mata saja tumbang di tangan Homeboyz. Sondara masih bisa bertahan dengan seorang Krypton mencari satu pemain dari tim Homeboyz, tapi sangat disayangkan dia di HBD dan berhasil untuk ditumbangkan dan bahkan dijadikan eliminasi poin. Dan kali ini urusannya adalah 1v1 antara Kid dan juga Krypton. Krypton sudah mulai menguntit keberadaan dari Kid, berada di mana low HP juga. Harusnya ini bisa dijadikan eliminasi untuk seorang Krypton, namun dia tarik mundur terlebih dahulu, dikejar oleh Krypton. Reload terlebih dahulu, ini akan menjadi fight yang cukup panjang. Kid dia benar-benar bermain kucing-kucingan dengan sangat baik dan bahkan sempat melakukan looting terlebih dahulu, tapi pada akhirnya NC2 dari belakang sana mendapatkan angle menuju ke arah Kid dan berhasil untuk dihentaskan, dan ini akan menjadi PR selanjutnya untuk Krypton. Ya, ini PR berikutnya untuk 69 Esports, apalagi untuk seorang Krypton karena dia tersisa sendirian harus menghadapi pemain-pemain dari E-Arena yang saat ini sudah mulai datang semuanya menuju ke arah bangunan dari Ruins. Tapi ingat, di bagian luar dari Ruins tadi gue melihat adanya pantauan-pantauan yang dilakukan oleh bukan 69 tapi Sam9 yang sudah mengirimkan satu anggota mereka juga. Tapi di arah lain Rosemary akhirnya bisa mendapatkan satu pemain dari tim Stranger. Poin pertama untuk Alter Ego, dan Krypton tidak berbuat banyak karena memang kalah jumlah dan sudah ada 2 tim Indonesia yang berarti dipulangkan ke arah lobby, 69 Esports dan juga tim Kagendra. Back to back ya, dan kali ini dari Sam9 yang tadi sempat dimention sama Bro Pasta juga, mereka masih mengawasi posisi dari E-Arena di Ruins, dan ini akan menjadi sebuah knowledge yang valuable banget untuk Sam9 sendiri karena kalian bisa lihat dari segi circle dia lebih condong menuju ke arah atas kanan, sementara waktu kita bisa ngelihat tadi sempat belum terlalu terbahas ya San, kayak KM Alpha of course dikuasai sama tim Alter Ego, Hatin diambil oleh tim Strangers, Kau diambil oleh Boom Esports, yang dimana ini akan menjadi satu garis yang sama untuk mereka semuanya melakukan rotasi sama seperti halnya Sam9 dan juga E-Arena yang tiba-tiba saja bertemu satu sama lain dengan begitu cepat. 2 pemain masih tersisa dari tim E-Arena dan juga di-equalize secara langsung oleh mereka semuanya. Gila cuy, Sam9 ternyata bisa menghadang pergerakan dari E-Arena. Kali ini NC2 dengan granat yang bakal dilemparkan berarti ke bagian atas sana. Satu tertake down, Kenny tumbang dan hanya menyisakan seorang Viren. 1 melawan 2 bisa kediklat oleh seorang Viren, melipir berarti ke arah kanan sana, berdansa di arah batu yang cukup besar ini. Kanan kiri ada lawan, dia menembak berarti ke arah kanan terlebih dahulu, dia flick shot dan berhasil mendapatkan pemain yang kedua. E-Arena dipulangkan ke arah lobby, sebuah flick yang begitu cepat dari seorang Viren. Jadi Homeboyz diamankan 69 diamankan E-Arena diamankan oleh Sam9 sebagai penguasa Ruins. Ya, ini Rantai makanan ya. sebuah early game yang begitu jahat sekali untuk banyak tim, sebuah early game yang begitu seru untuk disaksikan, bahkan sampai menit keempat langsung ada banyak sekali korban yang berjatuhan. Namun satu hal yang saya cermati adalah ini efek domino dari banyaknya tim-tim baru yang masuk ke PMSL. Seperti halnya Kagendra, lalu kita tahu ada 69, lalu kita tahu ada Homeboyz, ada E-Arena. Tim-tim yang pulang adalah tim-tim yang baru masuk di season kali ini. Artinya apa? Mereka bukan tim yang sudah memetakan mereka punya compound di mana. Mereka tuh bukan tim yang udah kayak Alter Ego, KM Alpha punya kita. Kayak misalkan contohnya Xavier di Paradise punya kita. Nah, mereka tuh bukan timnya kayak gitu. Mereka tim yang masih mencoba untuk meraba-raba cari di mana drop zone yang enak untuk tim-tim tersebut. Dan sangat disayangkan untuk Kagendra, mereka memaksakan kembali ke bootcamp. Tadi kan saya sempat menyebutkan Kagendra bisa ngambil Hatin. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Kemarin mereka fight di bootcamp bersama dengan FaZe Clan maksud saya, dan mereka nggak bisa menang 100% juga di situ. Wah, berlanjut nih, baru disinggung sama Sunscreen, tiba-tiba FaZe Clan bertemu dengan tim The Xavier, tim yang baru aja ngegas untuk di minggu yang kedua dengan mendapatkan 3 kali chicken di hari yang pertama. Sudah mulai berkontes dengan tim FaZe Clan, ada sebuah granat yang dilemparkan, DX sudah kehilangan 1 anggota. Sementara kalau kita perhatikan dari FaZe Clan, mereka juga sudah kehilangan 1, tapi Kanari lagi-lagi dengan aksinya mereka bisa membuahkan sebuah aksi yang begitu brilian dengan mendapatkan 1 pemain kembali.
dari tim The Xavier. Tersisa 2 kali ini DX. Gak sengegas hari pertama minggu 2 ya. Iya, untuk saat ini mereka kayaknya emang lagi sedikit turun dari segi tempo permainannya dan bahkan seperti yang dimention sama Bro Pasta tadi sudah kehilangan 2 punggawa untuk saat ini hanya bisa mengantongi 1 eliminasi poin terlebih dahulu. Namun karena memang posisi 2 tim ini berada di dalam zona untuk sementara waktu, jadi sebenarnya pergerakan-pergerakan yang terlalu major ini nggak perlu untuk dilakukan karena pada kenyataannya seperti yang sudah di-shot sama drone camera view kita, OzJTH berada di sekitaran mereka dan bahkan ngelok menuju ke arah compound milik tim FaZe Clan Touch. Kelihatan itu tadi kakinya melangkahkan atau dilangkahkan kecil-kecil menuju ke arah dalam sana. Namun masih akan terus ditahan kayaknya tembakan dari Zed Bulevo. Ya, ini udah mulai ada pantauan-pantauan manja juga yang dilakukan oleh Ozja tadi, tapi nggak ada baku tembak yang terjadi, nggak ada open fire yang dilakukan oleh Ozja. Mungkin mereka masih menyembunyikan posisinya. Sementara tim Flash bermain dengan tempo yang super lambat, mungkin mereka ingin memastikan supaya mereka tidak terdepak dari 16 besar sekarang atau saat ini. Karena Flash sekarang ada di peringkat ke-14 dengan 37 poin yang sudah mereka kumpulkan. Kalau misalkan mereka bisa naik lagi, apalagi ngebalap poin dari tim Secret ya? Iya, tim Secret 52 poin, mereka bisa dapat 53 poin, kayaknya sedikit lebih mengamankan posisi dari tim Flash. Dan itu kayaknya yang bakal dikejar juga oleh tim-tim lain ya, termasuk dari 69, lalu dari Kagendra juga, yang saat ini belum masuk ke bagian dari 16 besar. Ya, tadi gue sempat menyebutkan ini match yang sebenarnya dari segi drop zone tidak terpetakan dengan baik. Tadi saya menyebutkan ada beberapa tim yang tabrakan di awal. Dan kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena dibandingkan tadi ada Ruins yang fight, lalu juga ada Bootcamp yang fight. Sebenarnya gue ngelihat Painan justru kosong di match kali ini. Lalu Sahme Nahkam itu kosong. Kampung Dogs, RRQ biasanya ke sana, mereka tidak ke sana, mereka hanya berhenti di Lakawi saja. Banyak area-area quarry kosong sekali. Saya khawatir hal ini tidak hanya terjadi di Sunhawk karena banyaknya tim-tim baru yang bermain di grup yang hari ini bermain yaitu grup A dan juga grup B. Gue khawatir itu juga berdampak di E-Ranger mereka. E-Ranger pertama mungkin saja akan terjadi hal serupa dengan drop zone yang tidak terpetakan dengan baik. Miramar pertama pun bisa terjadi seperti itu. Yang jelas di hari ini siapa yang bisa untuk mencari drop zone, untuk memetakan drop zone dengan lebih baik, itu yang mungkin besar akan mendapatkan keuntungan. Dan juga setelah match pertama mungkin drop zone-nya tabrakan, match keduanya mau kemana? Nah itu juga perlu diperhatikan. Ini akan jadi seru di hari ini karena ternyata itu yang tergambar di match pertama. Atau mungkin kayak mereka untuk di Sunhawk kali ini memilih lebih untuk to the point aja nggak sih? Karena kan flight path juga di utara banget gitu kan. Jadi kayak posisi-posisi selatan nih kayak daripada gua ribet-ribet terus kayak circle-nya udah kelihatan pula gitu kan ke utara. Jadi kayak Sunhawk ini juga gitu. Gua nggak terlalu kayaknya effort banget deh. Langsung aja deh gitu to the point ke arah dalam. Itu bisa jadi satu faktor, namun menurut gua dibandingkan faktor yang tadi langsung saja ke sana, tim-tim macam Kagendra harusnya tidak memikirkan hal seperti itu karena mereka saat ini posisinya baru 13 poin dan juga berada di posisi nomor 24 ya. Harusnya hal seperti itu tidak terlintas di kepala dari Kagendra dan ini menurut gue sih murni dari pemetaan drop zone yang memang tidak sempurna dari tim-tim yang ada. Atau itu lagi menguji mental mereka gitu. Kalau misalnya mereka menang, mood mereka bakal bagus nih sampai nanti game terakhir. Tapi ternyata, waduh, bodoh-bodoh nih ternyata permainan mereka. Mereka pulang ke arah lobby. Jadi agak mempengaruhi nggak sih gue kira-kira ntar buat E-Rangle-nya? Match pertamanya Ucun. Ini akan sangat berpengaruh untuk E-Ranger mereka nanti. E-Ranger pertama, drop zone mereka kalau memang ternyata harus bertabrakan. Kalau nanti memang ternyata menuju ke farm dan ada Selcom DJ Lion, ada fight di sana, ini akan bahaya. Atau menuju ke Severny tapi juga ada Sam9 di hari ini, itu akan jadi bahaya. Jadi dipetakan dengan begitu baik harus dilakukan oleh pemain Kagendra. Salah satu yang bisa diambil adalah Skull karena sedang ditinggalkan oleh Bigetron. Oke, berarti nggak boleh coba-coba lagi nanti untuk mereka di E-Rangle supaya mood mereka bisa ke boosting lagi, supaya mereka bisa mengejar poin juga. Karena yang kita harapkan adalah 8 tim Indonesia di Super Weekend dan 8 tim Indonesia di babak grand final. Iya, walaupun sebenarnya ada BTR yang di posisi 2 ya. Nah, posisi 2 nih, aman gak sih sebenarnya? Lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Bisa lah secure ini, apa tuh namanya, spot ke grand final. Kalau ngomongin tim-tim yang ada di posisi 2, di posisi 10 ke atas lah, harusnya sih lumayan aman karena pada akhirnya siapapun tim-tim yang nanti ada peringkat atas dan berapapun perolehan poin yang akan mereka ambil di Super Weekend besok, ujung-ujungnya mereka hanya akan mendapatkan 15 poin untuk tim yang tertinggi dan juga seterusnya 12 poin ke bawah. Jadi nambahnya nggak akan tinggi-tinggi juga. Dan apalagi cuma 2 minggu kan. Kecuali kalau memang ada 3 minggu gitu mungkin akan jadi cerita berbeda. Ya, apalagi ada smash rule kan. Ada smash rule juga tuh. Entah kayak lu tiba-tiba bisa naik 4 peringkat terus kena smash, poinnya berhenti, match-nya nggak berlanjut ya udah. Otomatis bakal berhenti match. Jadi pokoknya kita tuh hari Minggu ya, di minggu ini
bisa 6 match, di bawah 6 match atau jadi 8 match. Karena maksimalnya itu di 8 match untuk Smash Rule yang ada di Super Weekend yang kedua ini guys. Iya, nanti hari Minggu ya. Jadi kalian saksikan saja. Kalau misalnya kalian juga nggak mau nonton sendirian, bisa ikutan nobar. Bisa kita nobar. Di mana tuh? Di mana tuh? Grogol Jakarta Barat. Grogol. Keyfood and Musik. Oke, ada apa aja sih Bang yang mau dibahas di sana Bang? Akan ada live podcast. Live podcast. Itu dia. Membahas Smash Rule dan juga Membahas Smash Rule dan juga membahas perkesteran. perkesteran. Kehidupan. Sama satu hal dibanding nobar sih gue lebih dibandingkan podcast gue lebih menyarankan kalian mencari yang kedua. Ada giveaway berupa jersey Oh, iya. tim-tim e-sport yang lagi main di PMSL sekarang. Itu yang Semua bisa tim. ngalahin Panca Junior kan dapat kan? Ya itu bisa, itu bisa. Nanti ada quiz-quiz gitu lah, door prize. Oh iya benar-benar dicari tuh yang bisa adu panco sama Iya. junior ya. Kalau kalian misalnya merasa diri kalian kuat, langsung gas aja guys. Biar dia berhentilah bacotnya. Open gate dari jam berapa open gate? Dari jam 3. Dari jam 3 sore. 30 orang pertama mendapatkan voucher makan. Ah, itu dia. Siapapun udah datang ya? Boleh, siapapun boleh datang. Ngajak orang tua juga boleh. Oh. Gestarnya banyak, semua caster datang kayaknya. Wah, Kecuali yang bertugas. Yang kecuali yes, gua bisa kasih pressure buat jaga tugas. gua sih nggak tugas di PMSL, tapi bertugas juga, jadi nggak bisa Oh, datang. Waduh. Gak apa-apa, bisa nonton live streamnya ya sambil memantau, biar gak overthinking. Waduh, bahaya tuh kalau nggak datang bisa diomongin. Waduh, kayaknya emang seperti itu ya. Semuanya yang nggak datang katanya mau diomongin. Berarti gua, Windy, Ojan, lu. Gua Siapa 5, lagi tuh ya? kemarin tuh 5, terdata 5 kan. 5 orang kemarin yang terdata kayaknya nggak bisa hadir untuk di acara nobar dari Sanskrit dan juga Junior. Tapi dari Viking kali ini sedang mengejar ketertinggalan poin juga supaya lebih memastikan dan mereka bisa masuk menuju ke arah Super Weekend. Tapi dari Alliance yang terlihat ngegas. Ini Alliance ini ngegasnya tuh konsisten loh. Minggu pertama mereka bagus, minggu kedua makin bagus. Iya, dan kayak apa ya, walaupun ada off match-nya ya Iya. dari Celcom Digi Alliance ini, yang namanya juga manusia pasti ada off day-nya, off match-nya juga, cuman nggak terlalu terperosok ke dalam jurang yang terlalu dalam sih menurut gua dari Celcom Digi Alliance. Dan kelihatan dari hasilnya seperti yang dimention sama Bro Pasa barusan. Untuk saat ini mereka masih stay di posisi 6 besar dan nggak menutup kemungkinan untuk terus-terusan naik sepanjang hari ini. Apalagi mereka sekali lagi berhadap-hadapan dengan tim RRQ. Bertetanggaan in terms of rumah mereka. Sementara waktu di sisi yang lainnya secara simultan ada pertemuan antara OSJTH dan juga Sam9 yang udah mulai masuk menuju ke arah barat dari zona. Ya tapi kayaknya bakal chaos deh di bagian Ostia sama Sam9 karena di bawah mereka juga masih ada The Xavier dan juga tim Fast Clan. Mungkin bakal ada 4 tim yang bersinggungan di bagian selatan kurang lebih atau di arah jam 8 dari circle yang ketiga. Tapi fight antara CDAL dan juga RRQ masih belum terlalu pecah, tapi satu anggota dari RRQ sudah berhasil tumbang membuat satu formasi mereka agak sedikit bolong. Peko yang betul diselamatkan, ada follow up dari seorang Lapar. Smoke di pop up juga, tapi ada granat yang dilemparkan. Satu orang terlihat tapi agak sedikit lama tadi ditembakkan dari seorang Hazel. Melewatkan momentum untuk bisa menjatuhkan atau memberikan threat ke arah tim CDAL. Di arah-arah lain kita lihat dari Boom Esport, mereka melakukan split dengan sangat-sangat rapi dan berani. 2-1 split dari Boom Esport. Iya, dan sekarang zona pun juga ketarik banget menuju ke arah selatan, favoring menuju ke arah Vikings di sekitaran Camp Bravo, Flash yang masih berada di tengah dan juga tim Todak yang berada di bagian selatan. OSJTH mendapatkan posisi compound di bagian pinggiran barat banget sehingga mereka akan jadi gatekeeper, harus kuat-kuatan di offense dan juga defense ya menurut gue OSJTH, karena tadi sempat diceritakan sama Bro Pasa juga sekitarnya kan ada Sam9, ada Alter Ego juga sebenarnya yang datang dari bagian jam berapa tuh? 8, 9, 10. Harus bayangin dulu. Kebanyakan lihat jam digital. Wah, baru mau gue bilang. Jam lu digital sih, nggak muter. harus dibayangin dulu jam berapa tuh. Jam digital itu nggak ganggu proses tidur. Karena nggak bunyi. Oh. Kalau yang muter itu pas mau tidur ada tok. Oh, makanya harus pakai yang sistemnya itu automatic watch. Oh, biar nggak bunyi biasanya, ya. Oh, biar iya, nggak bunyi. biasanya Nice, tuh nice. ada tuh di JDM atau di jam-jam Swidi. Oh, waduh, harganya juga lumayan ya. OOT langsung. Oke, kita melihat api asmara yang dilemparkan oleh tim The Xavier. Lamborghini bakal menahan satu pemain terakhir dari tim Face Clan, tapi granat dari Diko tadi bisa mendapatkan pemain dari tim The Xavier, langsung ditumbangkan begitu saja menjadi poin ke-7 untuk tim Face Clan kali ini. Diko
masih bertahan di arah Blue Zone karena masih ada satu pemain dari DX yang akan berusaha untuk menjegal pergerakan dari FaZe Clan. Strangers tadi. Kita bisa intip di bagian elimination feed-nya kehimpit sama dua tim Indonesia yang berbeda. Ada tim Boom Esports, lihat mereka bisa untuk mendapatkan seorang Earthzy dan juga RRQ sebenarnya yang punya juga angle menuju ke arah Strangers dan sekarang mereka nge-choke parah. Hanya tinggal last man standing, kalian bisa lihat di live statusnya masih berada di bagian Blue Zone sehingga ini PR yang begitu berat sebagai last man standing yakni ada Lobby X di bagian utara dari tim Strangers. Namun yang masih berada di bagian Blue Zone gak cuma last man standing Strangers saja, tapi tadi kalian bisa lihat adanya samping-sampingan antara di Xavier dan juga FaZe Clan. Kayaknya dua pemain ini akan menunggu waktu aja untuk melakukan rotasi. Namun di sisi yang lainnya ternyata Sam9 ditabrak oleh Alter Ego. Ya, gue suka banget dari potongan rotasi dari Alter Ego untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari Sam9 dan membuat Sam9 pincang, benar-benar pincang, hanya menyisakan satu pemain terakhir mereka saja, Kenny kali ini yang tersisa. Tapi dari RRQ mereka mendobrak ke arah Lion, satu berhasil diamankan Iftar, ditumbangkan begitu saja. Kiluk terlambat lalu memberikan backup pada Free Fire juga, tapi dua orang bakal masuk, tapi salah satunya diamankan oleh seorang Jimmy. Lompatan manja dan ternyata Genfos tidak terkecoh dengan lompatan tersebut karena Genfos berhasil memenangkan fight-nya. RRQ masih mengirimkan seorang Peko yang akan mengambil satu pemain terakhir, ada Kiluk yang mengumpat ke dalam sebuah rumah. Peko masih memberikan Free Fire-nya, belum ada sandwich yang mereka lakukan, tapi ternyata Genfos malah tumbang, membuat Peko menjadi pemain terakhir dan akan menghadapi last man juga dari tim CD Alliance, yaitu seorang Adiklu. Oh my god, low HP. Tadi berhasil untuk melakukan healing terlebih dahulu, tapi ini dia close combat face to face yang akhirnya dimenangkan oleh Keluk dengan low HP pula. Berat punggung dari Nerpeko tadi ketika dia tinggal sisa sendirian sebatang kara saja. Namun terlepas dari fight barusan, kita akan melihat menuju ke arah Alter Ego dan juga Boom Esports karena kayaknya mereka berada berdekat-dekatan dari bagian utara zona kita di stage yang kelima ini. Rotasi mereka pun juga dilakukan secara simultan atau dengan timing yang mirip-mirip selagi pemain-pemain Boom Esports ini kular-kilir mencari satu buah compound dengan menggunakan sebuah vehicle-nya Alter Ego. Mereka sangat tidak mau untuk memalingkan wajah mereka dari pemain-pemain Boom Esports yang dimana salah satunya tadi kelihatan dan bahkan dengan begitu cepat Zero bisa ngedodge, Zero bisa masuk ke dalam rumah. Tipis banget dari momentum dan juga timing yang Buset. didapatkan oleh tim Alter Ego untuk bisa mendapatkan satu knockdown, tapi ternyata last man standing dari tim Stranger masih bertahan. Kelihatan langsung di tracking dengan DPS bantuan dari Blue Zone juga, tapi ternyata damage terakhir yang masuk adalah damage dari Blue Zone, bukan damage dari peluru seorang Hans For You. Tinggal menghadapi satu pemain dari Boom. Yang tersisa kali ini Zero. Ada dua orang yang bakal langsung masuk, ada sebuah molotov yang dilemparkan juga, nggak jadi masuk karena memang ada molotov dan juga adanya lock yang dilakukan oleh seorang Zero. Semakin terkunci Zero di dalam rumah ini, dibakar dua molotov, dilempar granat terlalu sadis cara dari Alter Ego untuk bisa memulangkan seorang Zero menuju ke arah lobby 4. Pemain dari Alter Ego sudah mulai menghimpit semuanya, hanya terpojok di dalam pojokan rumah berasa kucing. Gak bisa kemana-mana, Zero terpantul dari sebuah granat dari luar, tapi Zero masih bisa bertahan. Ini respect move dari Alter Ego, tidak sekonyong-konyong mereka langsung masuk, tapi mereka benar-benar secara sistematis untuk bisa masuk dan mengontrol fight ini. Ada intipan lagi dari Zero yang masih belum bisa mendapatkan knockdown, tapi DPS sudah semakin terkikis untuk pelurunya dan Alter Ego akhirnya bisa memulangkan Boom Esports ke lobby. Posisi Zero bagai ayam lepas bertaji, serba salah semuanya, serba berbahaya karena emang dipush oleh 4 pemain sekaligus dari pemain-pemain Alter Ego ini yang bahkan tadi sempat kenok siapa tadi? Hans For You ya kalau nggak salah. Hans For You masih mempunyai wiggle room atau space and time juga untuk melakukan reset, revive terlebih dahulu untuk pemain-pemain Alter Ego dan mereka kembali ke medan perang dengan 4 punggawa mereka. 6 total eliminasi poin sudah mereka kantongi dan ini adalah good start untuk Alter Ego. Namun kita harus melihat juga menuju ke arah fight di luar dari Camp Bravo. Di sini ada Flash dan juga Vikings. Masih bentrok mereka di bagian luar di arah jam 3 berarti. Iya kan ya? Iya, jam ya boleh lah. Jam 3:20 ya. Okay. Jam 3:20 supaya lebih tepat untuk penempatan posisi dari Viking dan juga tim Flash. Karena Osja juga sedang berhadapan dengan tim Todak di sisi lain dan tiba-tiba tinggal 4 tim yang tersisa. Berarti sudah ada satu tim lagi yang dipulangkan ke arah lobby. Todak berarti yang sudah pulang ke arah lobby dan Osja hanya menyisakan 2 player aktif saja. Sementara Bowls masih melakukan lockdown menuju ke arah pemain dari Viking dan berhasil mendapatkan korban yang berikutnya. Last man standing dari Viking terjebak juga di arah Blue Zone dan membuat mereka tak berdaya. Mereka pulang dengan 3 eliminasi di hashtag yang keempat, tapi fight masih berlanjut.
berlanjut kali ini antara Alter Ego dan juga Ozja. Alter Ego mau maju mereka. Mereka nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena pemain-pemain dari Ozja TH masih belum prima sama sekali. Reset masih nihil dilakukan oleh Ozja TH ini. Dua pemain Secret dan juga Zed Bull Evo kayaknya diikhlaskan saja dari mereka semuanya. Tapi ternyata udah ada satu yang ter-revive. Gui langsung ternok lagi dan dijadikan elimination point untuk tim Flash yang berada di belakang sana. Kelihatan Zed Bull Evo oleh Topzy lagi berhasil untuk dieksekusi menjadi eliminasi point. Ini kayaknya habis match ini kita harus bertugas ya, karena ada maling-maling yang mencuri eliminasi dari Alter Ego. Kebetulan ada 3 Pakpol di sini yang bisa meringkus pemain-pemain dari tim Flash yang dari tadi melakukan sebuah steal eliminasi. Dan Alter Ego, mereka masih berempat, mereka masih unggul dari jumlah juga, dan Flash juga masih berempat. Tinggal menunggu battle terakhir antara Alter Ego dan juga tim Ozja. Dan juga Flash, kalau Ozjanya nggak ganggu. Karena revive sedang diupayakan juga oleh tim Ozja yang menyisakan 2 player aktif saja. Okta berusaha untuk memberikan tekanan dengan granat yang dia lemparkan, tapi tidak masuk menuju ke arah rumah. Tapi Secret terkenok oleh Blue Zone, akan termakan oleh Blue Zone. Dan Chopper hanya tinggal menunggu waktu. Ingin pulang sama siapa? AE, Flash atau Blue Zone? Tapi ini sih kayaknya Blue Zone ya. Ternyata. Cuman dari segi posisi gue lebih senang posisinya Flash. Dari segi map control gue lebih suka posisinya Flash. Benernya. Cuman ngelihat adanya fire spirit dan juga form yang begitu kuatnya dari tim Alter Ego, harusnya sih masih bisalah untuk di-equalize atau dimenangkan bahkan fight 4v4 kali ini. Tapi masalahnya zona menuju ke arah Flash sehingga pemain-pemain dari tim Alter Ego inilah yang harus bergerak. Ya tapi sebenarnya kalau kita lihat dari map streamnya ada sedikit space yang dibuat juga oleh tim Flash untuk menarik mundur ke bagian belakang karena heading spot di depan sana juga nggak terlalu banyak, makanya mereka agak sedikit menarik mundur. Apalagi ada Topzy yang memberikan informasi ini benar-benar mata elang banget dari seorang Topzy untuk memberikan dan mencari informasi semua menuju ke arah tim Alter Ego. Rosemary hanya bergerak mindik-mindik, pergerakan melata dilakukan oleh tim Alter Ego dan Hansmodio kelihatan. Lataannya benar-benar terlihat dari bagian Topzy. Satu tersungkur begitu saja ingin di tapi untungnya nggak sempat karena ada backup dari Okta. Tapi Okta malah tumbang juga, 2 tumbang dari tim Alter Ego. Ini membuat Flash percaya diri untuk maju dan last man standing. Alter Ego gagal mendapatkan chicken dinner. Flash membuka hari ini dengan sangat gemilang. Tapi Flash sih formnya kuat banget dari tadi. Still demi still elimination point yang di-mention sama Bro Pasta tadi juga bisa dilakukan itu juga dengan adanya firepower yang tinggi.